Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam editorial talk show yang mengulas problematika kehidupan sosial kemasyarakatan yang begitu rekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Pada hari ini yang akan kita bahas adalah orang miskin dilarang sakit. Ya. Hadir di hadapan saya narasumber-narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya masing-masing. Ada Bapak Hardiono. Assalamualaikum Dr. Hardiono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir pula di sebelah kanan saya Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Depok, Ibu Lilis Latifah. Assalamualaikum Bu Lilis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Beliau berdua akan mendampingi saya untuk 1 jam ke depan dan yang akan kita diskusikan adalah orang miskin dilarang sakit. Pemirsa, masyarakat miskin itu sepertinya dilarang sakit oleh pemerintah. Oh ya, nampaknya inilah kata yang tepat untuk kita ungkapkan pada kali ini, untuk menggambarkan minimnya pelayanan kesehatan bagi saudara-saudara kita yang kurang mampu ini. Padahal di kota Depok ini terdapat sekitar 418.000 jiwa lebih, atau kalau kita persentase 23% dari jumlah penduduk kota Depok adalah warga yang tidak mampu. Minimnya anggaran jaminan kesehatan daerah yang berjumlah 18 miliar per tahun ya, dinilai sebagai salah satu penyebab tidak maksimalnya pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin, sehingga belum dapat mengcover seluruh warga miskin yang ada di kota Depok tercinta ini. Benarkah demikian? Kali ini kita akan membahasnya bersama Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok, Pak Dr. Hardiono dan Ibu Lilis Latifah sebagai representasi DPRD Kota Depok. Pak Hardiono, benarkah anggaran Jamkesda yang berjumlah 18 miliar per tahun itu tidak mencukupi untuk mengcover peserta Jamkesda yang jumlahnya 280.974 jiwa warga Depok, Pak Hardiono? Terima kasih. Jadi untuk anggaran 18 miliar yang dianggarkan untuk selama 1 tahun, ya memang betul sebetulnya kurang ya. Artinya memang kurang karena anggaran tersebut memang kalau ada kekurangan 10 tahun yang lalu itu kami melakukan ABT ya, jadi melakukan revisi di anggaran, minta tambahan anggaran berikutnya. Nah, di samping itu pula kami juga berupaya minta bantuan dengan provinsi, itu dari pemerintah Provinsi Jawa Barat ya. Tahun lalu itu membantu pada pemerintah Kota Depok cukup banyak, yaitu sekitar 5,4 miliar, dan untuk tahun ini dianggarkan sekitar 5 miliar. Untuk preminya saja itu Pak ya? Jadi kalau menghitung premi, hitungannya itu waktu itu cakupan orang miskinnya itu sekitar 183.000, itu dikali preminya 10.500 dikali 12, itu kurang lebih anggarannya 22 miliaran. Nah, sekitar 22 miliaran, kemudian di ACC-nya yaitu sekitar 18 miliar. Nah, kan kurang. Nah, oleh karenanya kemudian kami melakukan ABT, terus ditambah pula dengan bantuan dari provinsi. Jadi disesuaikan melalui ABT dan ada subsidi dari provinsi ya Pak ya? Nah, kalau bicara masalah ketidaksiapan anggaran ini kan anggaran adalah sebuah kemufakatan antara wali kota dan DPRD ini sebenarnya. Apakah
Dinas Kesehatan pernah memberikan masukan-masukan kepada Pak Wali Kota ataupun DPRD bahwa ini kurang nih anggaran 18 miliar dan kenapa harus ditambal melalui ABT terus, atau mungkin subsidi dari provinsi tidak mampukah APBD Kota Depok untuk mengcover 22 miliar dana yang seharusnya di cover untuk mengcover premi ini, Pak? Ya, persoalannya kan anggaran itu bukan hanya untuk bidang kesehatan saja ya, banyak anggaran yang harus dialokasikan untuk berbagai macam kegiatan. Nah, oleh karenanya mungkin kebijakan dari pemerintah atau bersama-sama dengan Dewan dalam hal ini menyetujui untuk tahap pertama itu 18 miliar memang. Akan tetapi kami juga berharap itu anggaran tidak dikunci, artinya masih bisa minta tambahan memang. Dibiarin floating gitu, Pak. Enggak, harus bisa ditambah. Karena perhitungan kami kan sekitar 23 miliaran itu ya. Perhitungan dengan premi. Sebenarnya premi tadi ya kalau untuk perhitungan yang ke depan seperti yang diselenggarakan oleh pemerintah yang pusat, yaitu dengan adanya BPJS, itu anggaran sudah nggak layak. Tapi kalau berdasarkan anggaran menurut Jamkesmas sebelumnya, itu preminya sekitar 5.000-6 ribuan. Separuh, Pak ya? Iya, tapi jumlah kan Pak, jumlah penduduknya, jumlah orang miskin seluruh Indonesia kali sekian. Nah, sedangkan kita cuman orang miskinnya itu 183 ribuan itu. Nah, jadi artinya kembali lagi ke urusan klise nih Pak ya, ketidaksanggupan dari sisi anggaran untuk mensuplai kebutuhan premi yang cukup besar. Ya sebetulnya sih kalau untuk yang saat ini kebutuhan sudah saya pikir cukup bagus ya untuk mengalokasikan dana seperti itu. Karena kita lihat juga kan terhadap penyakit yang di cover dan plafon yang diberikan selama setahun. Nah ini pemerintah Kota Depok ini cukup bagus ya dibandingkan dengan kota kabupaten yang lain ya Pak. Jangan lihat DKI ya. Kalau untuk lihat Jawa Barat saja Pak, contoh misalnya Bandung ya, itu di cover cuma per tahunnya cuma ya sekali berobat itu 10 juta. Nah, sedangkan kami bisa sampai dengan 100 juta per tahun gitu. Jadi bedanya di plafonnya itu Pak, jadi manfaat atau benefit yang diterima oleh si pasien itu lebih banyak. Nah sementara kalau di pasien yang dengan perawatan yang cukup besar dikasih plafon cuma 10 juta, dari mana lagi mereka harus mencari kan begitu. Jadi ibaratnya setengah hati memberikan pelayanan atau mengcover pasien tersebut. Nah Depok alhamdulillah Pak bersyukur mestinya ya dengan plafon seperti itu. Baik, ya. Pak, baik. Nanti kita lanjutkan, tahan sebentar Pak Ardiono. Bapak boleh ungkapkan nanti hal-hal yang positif yang sudah Bapak lakukan. Namun demikian para pemirsa, kita akan menggali lebih jauh hal-hal apa yang sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Depok, dan nanti kita akan berbincang lebih mendalam terkait ketidaktersediaan dana di APBD untuk mengcover kebutuhan premi yang cukup besar. Setelah pesan-pesan komersial break, kita akan lanjutkan.